Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Yang saya hormati para asisten serta Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati para staf ahli, yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, singkatnya undangan dan hadirin peserta upacara yang saya hormati dan saya kasihi. Pada tempat yang pertama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah kita hadir pada kesempatan apel kesadaran pagi hari ini dengan segar, tegar. Mengawali sambutan ini kami sampaikan bahwa kita mengajak untuk senantiasa mengucapkan puji syukur karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di lapangan ini untuk mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin kita laksanakan setiap bulannya. Sejalan dengan rasa syukur ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Semoga proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan lancar dalam rangka mewujudkan Sumba Timur yang sejahtera, harmoni dan tertib. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin peserta apel yang saya hormati. Hari Kesadaran Nasional yang diperingati secara rutin setiap tanggal 17 merupakan bentuk salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita semua sebagai aparatur negara. Selain itu, apel kesadaran memiliki makna penting untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Upacara Hari Kesadaran Nasional diharapkan mampu menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya cinta tanah air, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara bisa rukun, damai, dan saling menghargai. Terlebih sebagai ASN dan pelayan masyarakat harus menjalankan tugas sebaik mungkin, sekaligus sebagai panutan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan harus memberi contoh dan teladan yang baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedisiplinan yang dimaksud bukan hanya kedisiplinan pada hadir dalam apel ini, tetapi kedisiplinan dalam segala aspek sesuai apa yang kita ikuti secara bersama. Panca Perstia Korpri harus kita memaknai dalam pelaksanaan tugas kita hari lepas hari. Kedisiplinan juga tidak hanya dalam bentuk administrasi, tetapi dalam sikap kita. Ya, tentunya apel 17 setiap bulan kita akui masih ada saudara-saudara kita yang masih berpakaian keki. Ya, masih ada saudara-saudara kita yang masih berpakaian korpi yang sudah lama. Ya, ini menjadi perhatian kita semua pada apel kesadaran pada bulan-bulan berikutnya. Kita harus sadari, kita harus kompak, kita harus disiplin baik dalam pelaksanaan tugas juga dalam berpakaian. Tapi mudah-mudahan hari ini teman-teman yang belum berpakaian korpri mungkin sementara cuci pakaiannya tidak apa-apa, tapi ke depan kita harus bersama-sama supaya sebuah kekompakan itu merupakan wujud dalam kedisiplinan itu sendiri. Khusus bagi teman-teman yang berpakaian korpri, karena ada beberapa ASN yang memang ditugaskan untuk pakaian-pakaian kedinasan unit seperti di perhubungan dan di Pol PP, itu tidak jadi masalah karena itu merupakan bagian tugas dalam pelaksanaan rutinitas kegiatan keseharian di unit kerjanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi,
Mengingat pentingnya upacara pada hari ke, saya perlu mengajak kita semua untuk meningkatkan disiplin kinerja dan semangat untuk mengabdi di daerah yang tercinta ini. Teringat ya, ketika kita semua mengikuti GNPIP di instalasi peternakan Kabaru, seruan dari Deputi Senior Ibu Destri mengatakan demikian, bahwa kunci keberhasilan komitmen, inovasi, dan sinergitas. Dan ini bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kedisiplinan. Kita harus mempunyai komitmen dan mempunyai inovasi dan juga mempunyai sinergitas. Artinya keberagaman, keterpaduan yang perlu kita laksanakan. Dan lewat kesempatan ini saya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kita semua karena keterlibatan kita dalam mensukseskan kegiatan besar yang dimana Sumba Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh kerja keras para panitia. Ya, dengan bahu-membahu, bergandengan tangan, mampu ya menjadi tuan rumah yang baik. Dan tentunya teman-teman akan ada rapat evaluasi terakhir untuk kita menjalankan evaluasi kegiatan kita ke depannya. Untuk itu, bagi tim GPIP yang ada di WA Group, jangan ya cepat-cepat untuk keluar dari grup. Mari kita terus bangun komunikasi, terus kita bangun pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini bukan hanya hadir ketika pada saat apel-apel atau kegiatan-kegiatan, tetapi setiap minggu Bapak Ibu kita dievaluasi oleh Kemendagri dalam hal peningkatan atau pengendalian inflasi. Karena kita sudah pernah mencatat sejarah di Republik Indonesia pada bulan Februari 2023 ini, kita menjadi kabupaten kota yang tingkat pengendalian inflasi tertinggi secara nasional. Tepuk tangan untuk kita semua, prestasi kita. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Ya, tentunya peran Kominfo perlu ditingkatkan. Mengapa saya katakan ini? Saya melihat kalau hanya sekedar meliput gambar itu biasa, semua orang bisa foto. Tapi buatlah rekam jejak pemerintah. Ya, lihat dari aspek keseharian pemerintah, apa yang dilaksanakan dan liput itu. Ya, ada fasilitas pemerintah yang disiapkan, misalnya alat syuting, dipakai bukan untuk berkarat di gedung Kominfo. Itulah sebagai penyambung lidah rakyat. Kita lihat Departemen Penerangan pada zaman dulu begitu bergaung. Begitu bergaung, sempat Bapak Ibu waktu masih sekolah SMA, ya kita lihat bersama, ada di situ televisi Departemen Penerangan di kantor X Departemen Penerangan di Payeti. Itu artinya bahwa pemerintah sudah hadir. Salah satu moto Departemen Penerangan yang masih bergaung sampai dengan saat ini, apinan yang tak kunjung padam. Artinya semangat yang terus membara, tidak mengenal hari. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena disiplin itu bukan pada hari kerja saja, di rumah juga kita disiplin. Ya, apalah itu menjadi roh kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami pemerintah daerah, kami TFPAD tidak tidur. Di hari Minggu pun kemarin kami mencermati bagaimana pelaksanaan aksi selanjutnya untuk anggaran kita di Sumba Timur. Ya, hari ini kita ikuti bersama bahwa akan ada sidang pemandangan umum fraksi di DPRD. Dan selanjutnya kita akan jabarkan untuk menjawab. Dan hari yang sama juga Bapak Bupati bersama rombongan ada menuju serah terima Amat Letis. Ada kegiatan-kegiatan lainnya di Kecamatan Lewatidas dan beberapa agenda kegiatan lainnya pada hari ini. Dan esok harinya Bapak Ibu dan saudara sekalian, pemerintah daerah, tim asistensi pemerintah akan memulai asistensi anggaran perubahan ya 2023. Ini artinya, dan pada hari besok juga Bapak Ibu, besok malam sesuai kesepakatan jadwal akan ada jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Timur. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu
yang perlu kita tindak lanjut. Kinerja bukan lagi kinerja mingguan, tapi yang kita inginkan adalah kinerja harian. Ya, apa yang kita kerjakan, karena kita merupakan salah satu kabupaten yang tingkat inovasi teruji di tingkat nasional, karena sudah di 2 tahun berturut-turut Kabupaten Sumba Timur merupakan kabupaten terinovatif dari 62 kabupaten tertinggal di Indonesia. Ini perlu kita tingkatkan pada tahun 2023 dan 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada pertengahan tahun ini kita sudah mengikuti proses rapat penyerapan anggaran, realisasi fisik dan anggaran di semester pertama tahun 2023. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya kita belum mencapai hal yang kita dambakan dalam mewujudkan kinerja organisasi dengan baik. Karena kita presentasinya kita yang semestinya 50% itu kita sudah raih, tapi masih berada di tataran 20-an persen. Berarti bagi mereka-mereka unit-unit yang telah merealisasikan kegiatan ini perlu menjadi perhatian serius. Karena mengapa hal seperti ini? Kita tunjukkan sikap, kita tunjukkan integritas, satu kata satu perbuatan. Maka setiap komitmen, setiap pernyataan di berbagai kesempatan sering kita sampaikan bahwa dalam melihat sebuah proses itu berawal dari rujukan aturan. Aturan. Kita sebagai PNS, rujukan aturan inilah yang perlu kita tindak lanjuti. Ada uraian tugas kita, tapi kadang-kadang uraian tugas ini dibiarkan terlepas. Haruslah uraian tugas ini selalu ada di meja kerja kita masing-masing. Saya hari ini kerja apa? Dan jadilah abdi negara yang tidak hanya menunggu perintah. Kalau hanya abdi negara menunggu perintah, maka lama-lama prestasi kita tidak akan naik. Pemain terbaik dalam lapangan sepak bola adalah pemain yang mampu menjadi arsitek, menjemput bola dan sampai menggolkan bola itu sendiri. Artinya harus proaktif. Proaktif adalah bagian hanya mereka-mereka yang proaktif, yang dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi pimpinan unit. Apakah kita lihat, jangan kita melihat pimpinan itu apakah dia Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala dinas, badan kantor, camat, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Pimpinan yang sesungguhnya adalah kepala rumah tangga. Itu yang pertama kali. Selanjutnya ketika memilih profesi menjadi PNS, mulai sudah jadi kasubag atau kepala seksi dalam sebuah unit. Itu sudah pimpinan Bapak Ibu. Ketika menjadi pemimpin adalah dia yang menggerakkan unitnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Artinya Bapak, pemimpin itu harus di depan. Pemimpin di depan yang menggerakkan anggota, karena dia yang paling atas, yang tertinggi. Harus menggerakkan, memberi spirit. Bangun harus lebih awal, jangan yang anggota keluarga yang bangun duluan. Jangan kita lebih kita katakan begini. Ternak saja lebih bangun duluan daripada kita. Kita ingat, ayam lebih bangun duluan berkokok daripada manusia. Apa kita manusia yang punya akal budi? Kita pemimpin harus tunjukkan. Kenapa disampaikan hal seperti ini Bapak Ibu? Karena sukses tidaknya seseorang sangat tergantung dari apa yang dibuatnya hari ini. Sukses tidaknya seseorang sangat tergantung dari apa yang mau dibuatnya hari ini. Kalau mau mundur satu rumus, tidur 1 kali 24 jam. Kalau mau maju satu rumus, bekerja, bangun, dan lebih dominan hal-hal yang dikerjakan dalam nilai positif. Karena apa Bapak Ibu? Orang sukses adalah orang yang bekerja di saat orang lain lagi tidur. Orang sukses adalah orang yang bekerja di saat orang lain lagi tidur. Itu menjadi komitmen bersama. Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas-tugasnya, selalu diberikan ruang untuk kita semua melaksanakan tugas hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita gaungkan. Kita melihat kemarin pada apel
Senin, Bapak Asisten 3 menyampaikan bahwa ada beberapa perangkat daerah yang saat ini tidak menjalankan tugas fungsinya dalam hal Wengapu Berhias. Kita ikuti bersama. Tapi setelah beberapa hari sesudah itu saya memantau, ternyata teman-teman ya dari perangkat daerah mampu untuk melaksanakan program Wengapu Berhias seperti di P3A, P2KB dan di Sekwan di sini ya sekarang sudah bersih. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bersih. Ya, jangan juga kalau saya lihat di depan-depan P3A, P2KB itu malah ada yang dibakar itu rumputnya. Ini jangan sampai nanti dibakar berarti tanaman-tanaman itu akan terbakar. Ini jangan, sabar buat teman-teman. Jangan juga merubah semua karena supaya dilihat rapi kita memakai situasi, jangan. Kita betul-betul mencermati tanaman yang hidup yang diperhatikan. Tolong ingat semua pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai yang ada nama nanti diperiksa kembali. Ya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami dan para asisten periksa. Apakah ada wujud saudara-saudara hadir di dalam unit itu? Ketika teman-teman tidak punya tanaman dalam unit itu berarti Anda tidak hadir dalam unit itu. Tolong dicek lagi untuk seluruh bahwa di masing-masing perangkat daerah tanaman-tanaman yang telah ditanam ketika tanaman itu sudah mati dan ditanam kembali sesuai dengan harapan kita bersama untuk mewujudkan Wengapu Berhias. Dan hal-hal lain bukan hanya di luar halaman saja, di ruangan ya dirapikan itu. Kalau di tempat kerja kita tidak bersih, tidak nyaman, ya bagaimana ide-ide pikiran cemerlang bisa muncul? Karena ide-ide cemerlang muncul dari tempat-tempat yang sejuk, nyaman dan damai. Ketika suasananya kotor, maka bagaimanapun semua tidak akan kita tindak lanjuti. Karena sukses berawal dari pribadi kita masing-masing. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, tentunya menjadi pencermatan kita setiap momentum kegiatan kita terus menjalankan tugas pokok dan fungsi. Tinggal kita ya memberi ruang, memberikan semangat ya. Apa-apa yang telah dikerjakan selama ini patuhilah itu dan tindak lanjut, makin ditingkatkan kinerja. Sudah berjalan, sudah maksimal, tinggal dipoles kembali sehingga dengannya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rencana, apa yang mau diwujud nyatakan dapat kita capai. Itu menjadi catatan kita semua untuk kita tidak berhenti ya. Ibarat parang Bapak Ibu, kalau tidak diasah parang itu ya tidak mungkin kita menghasilkan memotong kayu untuk pagar tanaman. Tetapi kalau biarkan tumpul, setiap hari kita berinovasi demi mewujudkan Sumba Timur yang lebih baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, hal-hal yang berkaitan dengan Car Free Day, banyak pihak ya dalam satu minggu kita hanya meluangkan waktu untuk sehat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa ya, bukan kepentingan siapa-siapa. Dan ini menjadi catatan kita semua untuk Sabtu minggu depan jam 5 sampai jam 9 ya. Ya, kita akan kembali. Biarkan suasana kita segar, tegar di tengah-tengah kota. Ya, di situ perlu kita hadir untuk kita menjalankan ya kesehatan ini dengan baik, udara bersih, polusi dan lain sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita butuh sebuah ya senam lah. Ya, ada beberapa gerakan-gerakan olahraga yang perlu kita kebersamaan dengan semua komponen masyarakat. Mari kita terus sukseskan Car Free Day yang dilaksanakan setiap minggu ya pada hari Sabtu mulai jam 5 sampai jam 9 pagi pada setiap minggu. Jangan lihat ya ini menjadi sebuah petunjuk atau perintah Bapak Ibu, tapi seperti kembali saya sampaikan, semua berawal dari kesadaran itu sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tetapi tentunya Bapak Ibu melalui para asisten ya Setda Kabupaten Sumba Timur akan menindaklanjuti setiap pelaksanaan kegiatan pada minggu ini. Dan tentunya Bapak Ibu sebentar di Lewatidas ada tambahan lagi kecamatan yang bebas membuang, yang dalam hal ini sarana fasilitas MCK-nya
dalam pelaksanaan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu, sudah ada beberapa 3 desa di Kecamatan Lewat Tidas yang sudah memiliki WC atau dalam hal ini sarana MCK. Ya. Itu artinya kalau itu desa atau itu baru dikatakan kepala desa yang super, yang proaktif. Kalau ada dalam satu desa, dalam rumah tangga itu masih ada yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dalam hal ini WC, berarti masih diragukan itu kepala desa. Iya, berarti dia hanya pikir diri sendiri. Bagaimana dia tidak memberikan motivasi kepada kepala keluarga yang bersangkutan. Karena itu di dinas kesehatan akan meningkat kinerjanya, IPM-nya manakala ya dalam hal ini. Ini menjadi catatan kita semua bahwa jangan hanya kita melihat ini, wajib kita di desa masing-masing juga kita perlu memberikan apresiasi, memberikan dorongan untuk senantiasa ya. Ini catatan yang lalu yang pertama kali kegiatan itu dilangsung di Kecamatan Katala Hamulingo. Mudah-mudahan semua kecamatan nanti perlahan-lahan setiap rumah tangga memiliki sarana kesehatan dalam hal ini MCK atau toilet atau WC yang sehingga dalam hal pelaksanaan tugas itu dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Ya, kami yakin dan percaya ya masih banyak kegiatan yang perlu kita tindak lanjut, tetapi yakin dan percaya setiap pimpinan punya program. Mari sebentar menjabarkan itu ke unit kita, kerja kita masing-masing, apa yang kita harus kerjakan pada hari ini dan agendakan untuk seterusnya. Demi Kabupaten Sumba Timur, bumi matawai amahu pada anjar hamu. Kabupaten Sumba Timur yang sehati, sejahtera, harmoni dan tertib. Demikian atas perhatian dan kerjasama kita semua kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam.